Puji nama Tuhan. Wow, luar biasa sekali malam hari ini kita bisa berkumpul dan pertama-tama ya kita kasih apresiasi dulu buat brother kita Raymond yang berulang tahun. Kita kasih tepuk tangan ya. Puji Tuhan. Di tengah-tengah ulang tahunnya masih mau ikut komsel. Wah, ini betul-betul teladan ini luar biasa. Puji Tuhan. Thank you brother. Happy birthday. Nanti kita doain ya sama-sama di akhir dari pertemuan ini. Puji Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, malam hari ini ada sebuah tema yang kita akan diskusikan, tapi sebelumnya kita akan eh, belajar terlebih dahulu ya. Tema ini adalah sesuatu yang mungkin seringkali saudara bisa dengar dan belajar, baik itu di marketplace atau dimanapun saudara berada, karena tema ini bisa dibawa di mana-mana dalam kehidupan kita, ya. Dan saya akan berbicara malam hari ini tentang character building, ya. Bagaimana kita membangun karakter. Nah, saudara, apa sih pentingnya kita harus bicara soal karakter? Apa sih pentingnya untuk kita membangun ya? Motivator banyak yang berbicara soal karakter, tapi tentunya kita di dalam firman Tuhan juga kita akan mengarahkan karakter yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara terkasih dalam Tuhan, saya mengajak terlebih dahulu kita baca dalam sebuah ayat kebenaran firman Tuhan, apa sih arti daripada karakter itu sebenarnya ya? Oke. Dalam kita lihat dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat yang ketiga, ya, demikian firman Tuhan. Kita boleh baca sama-sama di rumah masing-masing. Satu, dua, tiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Nah, saudara, kalau kita baca dan merenungkan ayat kebenaran firman Tuhan ini, saudara pasti sekilas saudara pasti akan mengerti bahwa firman Tuhan ini ditujukannya kepada pribadi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan juru selamat dalam hidup setiap kita, ya. Nah, dikatakan bahwa sebetulnya ini Yesus itu digambarkan adalah semacam seperti cahaya kemuliaan Allah, dan di sini dikatakan juga seperti gambar wujud Allah. Kenapa? Karena memang sebetulnya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Haleluya. Nah, jadi di sini bukannya pribadi yang berbeda. Kenapa dia bisa seakan-akan memancarkan cahaya kemuliaan Allah? Dia itu merupakan gambar wujud Allah karena memang dia sebetulnya Allah sendiri, ya. Karena Roh Kudus yang adalah berdiam di dalam pribadi Yesus itu adalah Roh Allah. Jadi tubuhnya itu 100% manusia, tapi roh yang berdiam dalam dirinya itu adalah Roh Allah sendiri. Jadi nggak heran dia disebut dalam firman Tuhan ini, dia cahaya kemuliaan Allah dan dia adalah gambar wujud Allah. Nah, kalau kita mengacu kepada dasar kebenaran firman Tuhan ini, ada satu kata yang menarik di sini. Salah satunya itu Yesus dikatakan adalah gambar wujud Allah. Nah, kata gambar di sini, kalau saudara belajar dalam bahasa Greka, dalam bahasa aslinya, itu disebut karaso. Katakan sama-sama karaso, ya. Apa itu artinya karaso, ya? Dari karaso ini muncul bahasa karakter, ya. Sebetulnya karakter ini dari bahasa aslinya karaso, bahasa Yunaninya, ya. Arti bahasa karaso ini yang pertama adalah torehan, ya. Yang kedua lekukan, yang ketiga pengasahan, yang keempat goresan. Ini lebih banyak biasanya saudara dapatkan goresan ini biasanya ya di tulisan batu, di kayu, di besi, ya. Dan goresan di besi ini boleh dikatakan juga ini seperti semacam cap, ya, yang timbul, ya, seperti pada uang logam. Kalau kita lihat, saya percaya kita semua punya uang logam di rumah masing-masing, ya. Uang logam itu kan pasti ada ukirannya, ada capnya di bentuknya itu di logam tersebut. Nah, ini adalah gambaran sebetulnya karaso atau gambar itu sendiri, ya. Nah, dalam bahasa Latinnya itu memperlengkapi, saudara, bukan cuman diasah, dilekuk, ya, diberikan cap, ya, tapi dalam bahasa Latinnya itu disebut artinya ini dipahat, ya, seperti gambarannya kalau dipahat itu seperti sebuah blok batu granit. Kalau saudara lihat blok batu granit yang gede itu, saudara, dengan hati-hati dipahat sehingga bisa menjadi sebuah mahakarya yang luar biasa, ya. Granit kalau masih blok mahal, tapi nggak semahal setelah dipahat.
Setelah dipahat, membentuk sesuatu yang indah, itu harganya jauh lebih mahal lagi. Nah, itu arti dari karaso, dipahat sampai menimbulkan sesuatu keindahan. Ya, nah dalam kamus besar bahasa Indonesia, karaso ini artinya itu bicara soal sifat yang pertama, ya, yang kedua watak, yang ketiga tabiat. Nah, ya, ini udah mulai nih saudara ya, mengerucut kita belajar nih ya. Oh, kita baru ngerti. Ternyata kalau dibilang orang berkarakter itu, ternyata orang itu memiliki sifat, watak, atau tabiat artinya ya. Nah, sekarang kita mau belajar secara kerohaniannya. Apa arti karaso, arti gambar ini, arti karakter ini dalam kerohaniannya. Nah, artinya dari kita simpulkan dari bahasa Yunani, Latin, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya secara rohani karakter ini adalah proses memahat jiwa, menandai diri atau mengukir diri sehingga, nah perhatikan baik-baik, ini akibatnya ya, karena dipahat, ditandai atau diukir, sehingga akibatnya saudara akan memiliki pribadi yang unik, menarik, ya, berbeda supaya kita hidup takut akan Tuhan dan hanya menyenangkan hati Tuhan. Itu tentunya saudara ya. Jadi goalnya saudara dipahat, ditandai, diukir supaya saudara unik, menarik dan hidup saudara berbeda dengan dunia. Tapi saudara dibentuk karakternya supaya hidup saudara takut Tuhan dan hanya menyenangkan hatinya. Oleh sebab itu, kita mau belajar. Mungkin beberapa saudara bilang begini, bro, apa sih sebenarnya pentingnya karakter itu? Kenapa sih? Ya, kita ini perlu belajar karakter dalam hidup kita. Toh kita sudah bisa sampai umur segini juga kita sudah bisa lewatin, bahkan beberapa teman-teman mungkin merasa sudah mengalami banyak pencapaian keberhasilan. Mungkin beberapa teman-teman berpikir, buat apa karakter kita dibentuk lagi? Tapi kita akan belajar, ya saya berdoa waktu kita belajar lebih dalam seberapa penting karakter ini, semoga ini akan menolong kita. Ya, oke. Yang pertama kita akan mendengar beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama kita akan melihat dari John Maxwell. Ya, saya percaya beberapa teman-teman pasti sering kali baca buku John Maxwell karena dia adalah salah satu pakar leadership yang khususnya gereja-gereja Tuhan, bahkan di sekuler pun banyak pakai ini buat training-training ya. Ini John Maxwell. John Maxwell bilang begini soal karakter ya. Dia bilang jangan mempekerjakan siapapun yang tidak dapat membuktikan karakternya. Jangan pernah bekerja sama dengan siapapun yang tidak berkarakter. Jadi saudara, John Maxwell melalui statementnya ini menyimpulkan bahwa betapa pentingnya kalau saudara mau kerjasama atau saudara mau memiliki teman partner kerja itu harus yang punya karakter. Kalau enggak mendingan nggak usah lah saudara memulai. Ya, nah ini John Maxwell sampai dia buat statement begini, ini artinya karakter itu penting buat dia. Lalu kita melihat tokoh yang kedua yang dikatakan oleh Abraham Lincoln. Siapa dia Abraham Lincoln? Dia Presiden Amerika ke-16. Dia juga buat statement begini, saudara. Karakter sama seperti sebuah pohon. Dan reputasi sama seperti bayang-bayang pohon tersebut. Jadi saudara maksudnya apa bro? Ya, kenapa dikatakan karakter seperti sebuah pohon, reputasinya, hasilnya sama seperti bayang-bayangnya? Artinya begini saudara. Ya, karakter saudara itu akan menentukan keberhasilan saudara. Keberhasilan saudara tidak akan melampaui daripada tingginya karakter saudara. Ya, kalau karakter saudara pendek, ya prestasi saudara juga prestasi yang saudara capai itu pasti pendek. Tapi kalau saudara punya karakter baik, tanpa saudara sadari, karakter itu akan membawa saudara semakin tinggi seperti pohon yang tinggi. Ya, jadi bohong kalau dikatakan bahwa orang ini karakternya buruk tapi punya posisi tinggi. Kita tinggal tunggu waktu orang-orang seperti itu karena nggak lama lagi akan jatuh. Ya, saya mau kasih tahu ya di dalam dunia pelayanan kalau saudara punya karunia, punya talenta dengan sekejap, saudara bisa ya punya nama besar, dipanggil pelayanan kemana-mana. Ya, misalkan saudara tiba-tiba terdengar kabar, oh ada pendeta yang namanya pendeta Erik Supriyatna. Dia kalau doain orang mati langsung hidup. Wah, booming, gempar. Semua orang cari dia. Apalagi kalau yang udah mati pengen hidup lagi gitu keluarganya ya. Nah saudara itu gampang. Nah jadi ya dalam arti ya untuk kesembuhan, untuk apa dengan karunia, dengan talent cepat orang itu dikenal. Tapi untuk mempertahankan sesuatu untuk yang sudah di posisi puncak,
itu perlu yang namanya karakter. Jadi karakter itu sangat penting ya. Oleh sebab itu Abraham Lincoln, saya setuju, dikatakan karakter sama seperti sebuah pohon, reputasi sama seperti bayang-bayang pohon tersebut. Lalu ahli yang ketiga, kita lihat siapa dia? Dia adalah seorang bernama JP Morgan. JP Morgan ini adalah seorang ahli keuangan di Amerika. Dia bicara begini, karakter sebagai jaminan terbaik yang dapat diberikan oleh seseorang. Saudara nggak tahu punya pengalaman atau enggak di bidang ini, tapi ternyata saya punya pengalaman dalam hal ini, saudara. Ya, khususnya saya belajar dari almarhum papi saya. Beberapa teman-teman kan kenal sama almarhum papi saya kan, pasti ingat kan, Bro Erik tuh, bolak-balik ke rumah saya, Bro Raymond juga. Papi saya dulu jual beli mobil, ya. Jadi singkat cerita, saya beberapa kali kalau dia mau transaksi saya suka ikut. Zaman dulu tuh bukan seperti zaman sekarang, ya. Kalau teman-temannya dari showroom-showroom lain atau dari teman-temannya lain, mereka suka ambil papi saya, kadang-kadang papi saya juga ditawarin ambil barang ke mereka. Namanya sama-sama pedagang ya, tukar-tukaran barang itu biasa. Tapi yang menarik di sini, kalau papi saya tiba-tiba nggak ada pikiran mau ngambil barangnya, tiba-tiba misalkan cuma main-main aja, datang, main, ngobrol, terus tiba-tiba ini bagus nih barang, ngomong-ngomong, oh ya udah nih harganya masih masuk, kalau mau ambil ambil aja Pak, sama temannya bilang begitu. Dan itu di depan saya berkali-kali mereka bilang begini, Pak mobilnya bawa, surat bawa aja semua. Ya, zaman dulu belum ada internet banking, m-banking. Zaman dulu masih transfer via ATM waktu itu, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi saya bilang begini, sudah saya ke bank dulu, ke ATM, saya transfer atau saya store dulu, nanti saya balik lagi, saya baru ambil mobil dan surat. Udahlah, nggak usah, kita percaya, bawa aja Pak, bawa. Dan itu bukan cuma sekali, saudara. Ya, berkali-kali di depan mata saya sendiri, ya, papi saya itu dipercaya bawa barang dengan harga ratusan juta, harga mobil pada saat itu pun suruh bawa dengan surat-suratnya. Kenapa papi saya bisa dipercaya? Ya, saya sekarang baru mengerti ternyata papi saya punya karakter, dikenal di teman-temannya, relasi partner bisnisnya. Makanya kalau ada orang yang ngomong, ya kalau kita sekarang nggak punya uang, susah untuk memulai usaha. Itu nggak sepenuhnya benar kalau menurut saya. Yang paling penting kita bisa dipercaya. Dan bagaimana kita bisa dipercaya? Kita harus punya karakter yang baik. Kalau kita punya karakter, karena saya jadi saksi hidup, papi saya, saudara, berkali-kali dia nggak bayar dapat barang ini, dan berkali-kali udahlah Pak, nanti Bapak sempat besok lusa, nggak usah hari ini juga baru transfer, nggak apa-apa. Berkali-kali ya teman-teman saya, teman-temannya bilang seperti itu. Nah, jadi ya ini menguatkan tentang JP Morgan punya statement ya, bahwa karakter itu sesuatu yang penting ya. Lalu berikutnya ya, ada contoh yang berikutnya. Siapa dia? John Foster. Dia adalah penulis esai di Inggris ya, di UK ya. Dia bilang begini, manusia tanpa keputusan karakter tidak pernah dapat dikatakan menjadi miliknya sendiri, ya. Jadi saya ulang sekali lagi, manusia tanpa keputusan karakter tidak pernah dapat dikatakan menjadi miliknya sendiri, ya. Apa dia jadi milik siapa? Ia menjadi milik apapun yang dapat memikat dirinya. Maksudnya apa sih? Jadi orang yang tidak punya karakter, menurut dia akan bilang orang ini pasti akan cenderung pragmatis dan tidak punya pendirian, plan-plan. Kalau saudara ketemu orang yang plan-plan, kemungkinan orang ini nggak berkarakter, saudara. Karena kalau orang berkarakter, dia punya pegangan, dia punya sesuatu rule yang dia percayai dan itu dia hidupi dalam hidupnya. Tapi kalau enggak, teman yang ini bilang bagus, dia ngikut yang bagus yang ini. Dia bilang, ya dia ketemu teman yang satu lagi, oh enggak yang ini jelek ternyata, oh ya udah dia lari lagi ke sini. Dia nggak punya pendirian, ya. Jadi ini bicara soal karakter juga. Lalu yang berikutnya, seorang tokoh yang bernama J.R. Miller. J.R. Miller bilang begini, saudara. Satu-satunya hal yang kembali pulang dari pemakaman orang mati bersama dengan orang-orang yang berkabung dan menolak untuk dikubur adalah apa, saudara? Karakter manusia, ya. Ya, saya berkali-kali ya melayani ibadah penghiburan atau mengantar orang yang meninggal. Dan berkali-kali juga, saudara, ya, kita sudah selesai nih mengubur jenazah, tapi saudara, sepanjang perjalanan pulang, ya,
Ya, itu kita saudara masih membicarakan orang yang meninggal ini saudara. Kenapa? Karena orang ini punya kesan yang baik. Dia punya karakter yang baik. Jadi karakter itu menolak untuk dikubur sekalipun secara fisik jenazahnya sudah meninggal. Mungkin saudara juga pernah didengar di rumah kan, contoh ya kan kayak saya. Seringkali kita kalau kumpul keluarga, keluarga besar nih ya, pasti misalkan tante saya, om saya, ya apa kakak-kakak sepupu saya, mereka selalu cerita, oh dulu papi kamu ya, waktu masih hidup itu papi kamu orangnya begini. Oh, pokoknya dia puji segala macam, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, itu bicara karakter. Makanya kita orang hidup harus berusaha membangun karakter yang baik supaya satu hari kita mewariskan karakter yang baik juga buat anak cucu kita, keturunan kita. Jangan sampai nanti kalau kita sudah meninggal, orang kenal kita dengan karakter yang buruk. Waktu dia tahu, oh kamu anaknya bapak ini. Oh, dia ngomong sama sebelah-sebelahnya, itu anaknya tuh. Bapaknya dulu kamu tahu nggak? Bajingan bapaknya itu. Bapak itu penjahat, bapaknya itu playboy, misalkan saudara yang negatif-negatif, malukan keturunannya saudara, ya. Jadi bangunlah karakter itu yang baik, saudara terkasih dalam Tuhan. Supaya saya mau kasih tahu sama saudara, karakter itu akan membuat hidup saudara dan warisan yang baik itu akan menjadi harum sampai kapanpun juga. Nah, oleh sebab itu, kalau saudara tanya, karakter penting atau enggak? Dari beberapa statement orang-orang ahli ini, saya mau mengatakan karakter sangat penting. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Ya, kita harus bangun karakter kita. Ya, ada 3 tipe kategori orang yang berkarakter. Yang pertama, orang berkarakter buruk, ya. Nah, orang yang berkarakter buruk ini, saudara, pikirannya itu selalu jelek, selalu jahat pikirannya. Ya, kalau orang punya pikiran jelek, pikiran jahat, dan dari pikiran itu ke perbuatannya, ini pasti dikatakan orang berkarakter buruk. Ya, lalu orang yang berkarakter baik, yang tipe kedua, orang berkarakter yang baik ini, saudara, akan membuat ya dari cara memandang, cara melihat, cara berpikirnya akan melihat dari kacamata subjektif dan objektif. Ini keren, saudara. Sehingga semuanya itu by data, semuanya itu by fakta. Dia nggak mengarang-arang, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, dalam dia bertindak pun semuanya dia bisa lakukan secara subjektif atau objektif. Ya. Nah, lalu tipe orang yang ketiga. Nah, ini ternyata bukan yang berkarakter buruk saja, berkarakter baik saja, tapi ada orang yang belum berkarakter. Wah, ngeri ya saudara. Ternyata ada orang yang belum berkarakter. Ya, tipe orang ketiga ini cenderung yang pertama itu kita lihat polos, tapi juga bisa labil seperti tadi kita pernah belajar atau berubah-ubah. Ya, maksudnya apa sih bro? Orang nggak berkarakter itu polos. Contoh, saya suka ngelihat Erik tuh punya keponakan, dia foto di Instagram, ya kan kesayangan Erik itu kan suka main. Saya juga punya keponakan. Nah, umur-umur seperti itu biasanya karakternya belum terbentuk. Makanya mau ngomongin apa aja dia pasti iya aja, saudara. Betul nggak, saudara? Makanya kita yang jadi orang tua, jadi parent, kita seringkali kita akan berpikir waktu kita memasukkan sekolah anak kita, ya khususnya umur 0 tahun sampai 12 tahun, itu adalah disebut golden age, itu adalah usia emas. Kita harus didik mereka bukan cuma secara intelektual berkembang, tapi karakternya itu ditaruh pondasi yang kuat. Ya, makanya beberapa orang tua yang mengerti tentang golden age ini umur 0 sampai 12 tahun, kalau mereka harus masukkan sekolah, baik dari playgroup, TK dan selanjutnya, mereka pasti akan cari sekolah yang punya basic pembentukan karakter yang bagus, ya. Karena kalau secara pengetahuan itu bisa diberikan kapanpun juga, dibagikan, diajarkan. Tapi karakter itu harus dibentuk dari kesehariannya dan itu harus ditolong sama lingkungan, situasi, kondisi. Makanya perlu sekolah-sekolah yang pembentukan karakternya baik. Nah, ini bicara anak-anak yang masih kecil ini, anak-anak yang polos nih, ya saudara. Dia belum punya karakter, makanya harus dibentuk. Tapi ada orang yang sudah tua, dia belum terbentuk karakternya. Makanya seperti yang saya bilang tadi, saya ulang lagi, diajak A ikut A, diajak B ikut B. Dia labil, dia berubah-ubah. Saya dulu cenderung, ya masa remaja saya, mulai dewasa, saya cenderung karakter saya nggak terbentuk. Sehingga saya labil. Saya gampang terbawa pengaruh pergaulan. Makanya saya banyak terjerumus A, B, C,
sampai yang rusak sekalipun saya terjerumus. Saya sadar betul pada saat itu ternyata saya belum membentuk karakter saya. Saya nggak ngerti diri saya siapa. Saya nggak tahu saya hidup itu untuk apa. Saya nggak tahu saya itu goalnya kemana. Saya nggak tahu. Jadi saudara, saya belum punya karakter yang baik. Nah, saya masih cenderung labil, berubah-ubah. Yang happy saya ikutin. Ya, saya nggak tahu padahal mungkin yang happy itu bisa menjerumuskan saya. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara terkasih dalam Tuhan, saya akan mengajak saudara melihat baik-baik malam hari ini, ya, manfaat kita memiliki karakter. Ya, sepertinya tema ini saya akan bagi 2 sesi, mungkin ya minggu ini dan mungkin berikutnya lagi next ya saya akan bagi. Kenapa? Karena terlalu panjang supaya kita diskusinya akan lebih dalam lagi, saudara ya. Oke, manfaat memiliki karakter. Yang pertama, kalau saudara memiliki karakter, saya bicara karakter Kristus ya dalam hidup saudara. Saudara akan menjadi otomatis pribadi yang berintegritas. Ini nggak bisa ditawar lagi, saudara ya. Saudara akan menjadi pribadi yang berintegritas ya. Nah, apa sih bro hubungannya antara karakter dan integritas? Nah, saya mau kasih tahu sama saudara, ternyata karakter dan integritas itu saling berkaitan dan tidak bisa dapat dipisahkan. Kalau saudara punya karakter, automatically saudara akan menjadi pribadi yang berintegritas. Kalau saudara dikatakan punya integritas, automatically saudara juga punya karakter yang baik, karakter Kristus, ya. Oleh sebab itu saya mau kasih tahu, integritas bukan hanya kita, kan kadang-kadang kita melihat integritas itu cuma bicara soal kebohongan, soal kebenaran. Kalau yang bohong kita bilang, oh orang itu kalau suka bicara bohong, orang itu nggak punya integritas. Kalau dia bicaranya jujur, oh orang itu punya integritas. Ternyata jauh daripada cuma sekedar ya bicara bohong, benar, bicara soal integritas. Saya mau kasih tahu hal yang lebih penting. Integritas itu adalah jujur siapa kita sebenarnya. Ini penting. Kenapa? Karena banyak kita menutupi diri kita dengan tampilan-tampilan luar. Padahal artinya kita nggak punya integritas. Saudara lihat gambar di PowerPoint saya? Itu gambar apa, saudara? Ah, yang lagi ngaca, saudara ya, Monkey lagi ngaca, ya. Kalau ditanya dia siapa kamu, dia tahu diri dia monkey itu pasti, saudara. Tapi maaf ya, banyak manusia itu yang katanya ngakunya lebih pinter daripada monkey, ya, dia nggak berani jujur sama diri dia sendiri. Dia takut soal diri dia sendiri. Makanya dia hiasi dengan hal-hal apapun. Dia poles demikian rupa untuk menutupi kekurangannya, untuk menutupi diri dia yang sesungguhnya. Itu berupa kepalsuan-kepalsuan dia bangun. Ya, dia nggak berani jujur soal diri dia sendiri. Saya tahu orang seperti ini adalah orang yang nggak punya integritas. Orang seperti ini sesungguhnya ya orang yang tidak punya karakter karena dia tidak bisa mengakui diri dia sendiri, tidak bisa jujur dengan diri dia sendiri. Haleluya, ya. Oke, ini yang pertama, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita akan melihat integritas atau integer dalam bahasa Latinnya. Ya, integritas atau integer dalam bahasa Latinnya ini bicara keutuhan, keseluruhan, kelengkapan. Saudara bisa lihat ini di Oxford English Dictionary ya. Ini jelas ya arti dari integritas atau integer ini artinya ini, saudara. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya orang yang berintegritas, orang itu harus utuh, jujur, dipercaya, dapat diandalkan. Perkataannya orang integritas itu tidak beda dengan perbuatannya. Karena banyak orang sekarang ngomong apa, perbuatannya apa. Ya kan, ngomongnya I love you di luar rumah selingkuh yang terjadi. Nah, saudara, iya kan? Nah, jadi tidak sesuai. Ini orang yang nggak punya integritas dan tidak berkarakter, ya. Nah, apa itu integritas sesungguhnya? Integritas adalah di mana kepercayaan, saudara boleh garis bawahi ini, ya, pemikiran dan tindakan bersatu dalam hidup. Siapa yang bicara ini? Ronald J. Gerd, ya, ini ditulis dalam buku Living with Integrity, ya. Nah, saudara dia bilang di mana kepercayaan, pemikiran, tindakan bersatu dalam kehidupan ini. Jadi apa yang di hati, dipikir, dilakukan, dikerjakan semuanya itu sama, itu integritas. Gak ada yang beda-beda. Haleluya, ya.
Jadi banyak kita, saudara terkasih dalam Tuhan itu beda-beda. Maafkan saya, mungkin ini bahan kita cek bahwa ternyata kita belum orang berkarakter sepenuhnya. Karena integritas kita pun belum sepenuhnya, belum utuh. Ya, kalau apa yang kita di hati, dipikir, dilakukan itu sama dan dikatakan, itu baru namanya integritas dan itu adalah orang yang berkarakter. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang kedua, manfaat memiliki karakter yang kedua. Haleluya, ya. Apa manfaat kita memiliki karakter yang kedua? Ya, hidup kita akan berdampak dengan sendirinya atau saudara akan memiliki pengaruh besar, ya. Ya, saudara akan punya influence yang besar. Haleluya, ya nggak usah dibikin-bikin pencitraan-pencitraan lah, saudara. Ya, banyak orang hari ini dengan kekuatan sosmed bangun pencitraan. Ya, upload sesuatu supaya pengen diakui, dikenal, supaya berpengaruh, ya, supaya punya massa. Padahal itu sifatnya saudara nggak kuat, ya. Tapi saudara yang dibangun dari dalam, yaitu saudara punya ya karakter yang kuat, itu akan membuat saudara punya pengaruh besar, ya. Karakter akan memancarkan sinar atau cahaya kebenaran untuk menuntun orang lain kepada pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus. Makanya nggak heran iblis mau menjatuhkannya sekarang, bukan jemaat aja, tapi hamba-hamba Tuhan itu pengen dijerumusin jatuh dalam dosa. Iblis bisa pakai siapapun juga. Karena kalau jemaat yang jatuh, ya satu, paling bawah satu. Tapi kalau ya gembalanya yang punya jemaat 1000 jatuh, pasti akan jadi cibiran. Dan jemaatnya itu pun pasti pondasinya rapuh dan bisa juga banyak yang jatuh. Saya mau kasih tahu sama saudara, oleh sebab itu semakin tinggi Tuhan memakai kita, semakin tinggi Tuhan mengangkat kita di bidang apapun. Saudara harus punya karakter yang kuat. Haleluya. Supaya apa yang sudah dibangun oleh Tuhan melalui hidup kita ini dia sudah dipercayakan. Itu bisa menjadi sesuatu yang terus berkesinambungan, berkelanjutan dan karya Tuhan akan terus ditambah-tambahkan melalui hidup kita. Ya. Karakter berbicara lebih kuat dibanding perkataan. Dari statement ini kita harus tahu itu. Ya, banyak orang ngomong, tapi kalau tahu karakternya nggak baik, mereka cuma di belakangnya dia bilang begini. Kalau orang Jawa bilang gini, ngomong tok, cuma ngomong doang, gitu, saudara. Ya, tapi kalau orang yang nggak banyak ngomong tapi banyak kerja, orang akan respect. Kenapa? Karena dia punya karakter yang baik. Kalau kita lihat dasar kebenaran firman Tuhannya, ya. Matius pasal 5 ayat 13 dan 14, ya. Matius 5 pasal 5 ayat 13 sampai 14 dikatakan begini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Haleluya. Ya. Jadi hal yang kedua, karakter itu akan membuat hidup saudara bertampak atau berpengaruh besar. Oleh sebab itu bangun karakter Kristus dalam hidup saudara. Yang terakhir, yang ketiga, ya, saya kelewat 5 menit, maafkan, ya. Tapi nggak apa-apa ya, supaya karena tadi kita juga terlambat kita mulai. Oke, yang ketiga, manfaatnya kita memiliki karakter Kristus, ya, membuat kita efektif menjadi saksi Kristus. Orang Kristen, anak Tuhan, ya, mau Kristen, mau Katolik, anak Tuhan yang katanya ya sungguh-sungguh ikut Tuhan harus punya karakter Kristus supaya waktu ngomong mudah didengar. Ya, kenapa saudara terkasih dalam Tuhan? Karena karakter ini lebih kuat dari apapun waktu dia berbicara. Ya, saudara lihat baik-baik. Injil sering ditolak karena perbuatan pemberita Injilnya itu berlawanan dengan Injil itu sendiri. Dan ini bicara orang berkarakter buruk. Saudara pernah nggak ketemu orang-orang seperti ini? Maaf ya, dulu saya sering. Makanya pertobatan saya lama. Saya tahu orang-orang yang membawa saya kenal Tuhan. Itu orang-orang yang punya karakter nggak baik. Sehingga saya bilang begini, udahlah dia urus aja diri dia sendiri. Urus aja rumah tangganya dulu lah, biar bener dulu. Nggak usah ngurusin orang. Nggak usah ngajak-ngajak orang ke gereja. Saya selalu ngomong begitu. Nah, ini adalah bicara soal karakter. Tapi waktu saya ketemu salah seorang bapak rohani, dia khotbahnya sederhana. Dia bukan pendeta terkenal, tapi saya lihat hidupnya menghidupi firman dan karakter luar biasa. Di situ saya respect.
Dan saya bilang, saya mau ikut Tuhan. Kenapa? Dia nggak banyak teori, tapi apa yang dia lakukan itu betul-betul memancarkan kasih Tuhan, ada karakter Kristus. Nah, saudara, supaya kita orang percaya, bukankah kita ya semuanya dipanggil dalam amanat agung untuk menjadi murid Tuhan dan kita menjadi saksi Kristus. Supaya saudara menjadi saksi yang akan bisa membawa jiwa kepada Tuhan, bangun karakter Kristus. Waktu saudara punya karakter Kristus, Pak, mungkin saudara kadang nggak perlu bersaksi secara mulut, ya. Kenapa? Karena kalau kita memenangkan keluarga kita sendiri, ya, kalau kita mau ngomong khotbah, apalagi orang yang lebih tua dari kita, dia bilang begini, lu belum lahir, gua udah baca Alkitab tuh, dibilang begitu, saudara, ya kan? Apalagi kalau kita pelayanan ke Manado, ke Ambon, ke Medan, itu saya banyak ketemu orang-orang tua kayak gitu tuh. Maaf ya Pak Pendeta, saya ini udah hafal nih, udah khatam nih berkali-kali nih, ya kan? Cuman dia nggak ngomong gini, Pak Pendeta belum lahir, saya udah hafal nih Alkitab, begituin aja, saudara. Nah, kadang-kadang kita untuk memenangkan mereka, kita harus tahu bahwa yang mereka lihat bukannya kita hafal ayatnya berapa banyak, tapi karakter kita seperti apa, dan itu membuat Kristus akan dimurniakan melalui karakter kita ini. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Selanjutnya nanti next 3 minggu lagi saya akan lanjutkan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan.